Dan pahlawan itu bernama Lautaro Martinez. Timnas Argentina sukses menjadi juara Copa America 2024. Albiceleste menang 1-0 melawan Timnas Kolombia dalam duel yang digelar di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Amerika Serikat, Senin pagi WIB, 15 Juli 2024. Memasuki babak kedua, Argentina tampil lebih agresif. Tendangan Angel Di Maria di menit 49 mampu digagalkan kiper Argentina, Camilo Vargas. Petaka untuk Argentina datang di menit 66. Lionel Messi harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Di menit 75, Argentina sempat mencetak gol melalui Nicolas Gonzalez. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Rekannya Nicolas Tagliafico yang offside. Skor imbang tanpa gol berakhir hingga 2x 45 menit. Berbeda dengan perempat final dan semifinal, kali ini ada babak tambahan 2x 15 menit sebelum adu penalti, peluang didapat Argentina di menit 95. Tendangan Nicolas Gonzalez terlalu lemah dan masih bisa ditangkap kiper Kolombia, Camilo Vargas. Lautaro Martinez yang masuk sebagai pemain pengganti muncul. Pemain Inter Milan ini mencetak gol tunggal di menit 112. Lautaro memanfaatkan umpan dari Giovanni Lo Celso. Tendangannya mengoyak gawang Kolombia, ini menjadi gelar Copa America ke-16 Argentina. Mereka menjadi tim tersukses di atas Uruguay yang meraih 15 gelar. AS Roma tolak tawaran dari AC Milan yang ingin mendatangkan Tammy Abraham. Tribunbatam.id, AS Roma tolak tawaran dari AC Milan terkait transfer Tammy Abraham. Diketahui AS Roma tengah melakukan negosiasi dengan AC Milan untuk transfer Tammy Abraham. Tammy Abraham menjadi incaran AC Milan untuk menggantikan Olivier Giroud. Diketahui Giroud memutuskan untuk hengkang ke klub MLS, LAV. Sehingga membutuhkan sosok penyerang anyar pada lini depan mereka. Muncul nama Tammy Abraham sebagai target buruan Rossoneri. Menariknya striker asal Inggris itu tak lagi masuk dalam skuad Daniel De Rossi di musim depan. Roma ingin melepas sang striker pada jendela transfer musim panas 2024 ini. AC Milan melakukan segala upaya dalam negosiasi dengan pihak Giallorossi. Rossoneri menawarkan dua pemain dalam kesepakatan transfer Tammy Abraham. Pihak AC Milan menawarkan Alexis Saelemaekers dan Noah Okafor. Dengan harapan pihak Rossoneri bisa mendapatkan harga lebih miring. Namun, AS Roma menolak tawaran tersebut, lantaran menginginkan uang tunai sebesar 25 juta euro. Pasalnya uang tersebut akan digunakan kembali oleh Roma untuk penandatanganan Alexander Sorloth dari Villarreal. Sementara AS Roma masih melakukan kontak dengan pihak Villarreal terkait Sorloth. Meski begitu, pihak Villarreal menuntut harga tinggi kepada AS Roma untuk transfer striker asal Norwegia tersebut, sehingga AS Roma membutuhkan dana segar hasil dari penjualan Tammy Abraham. Dana tersebut akan menjadi tambahan bagi Roma untuk segera boyong Sorloth ke Olimpico. Acerbi masih jalani latihan secara terpisah di hari kedua pramusim Inter Milan. Bek Inter Milan, Francesco Acerbi masih berlatih secara terpisah di hari kedua pemusatan latihan pramusim, seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia via Finternews, bahwa pemain berusia 37 tahun itu terus berjuang memulihkan kebugarannya dalam latihan individu setelah pulih dari operasi pangkal paha. Mantan bek Lazio dan Sassuolo itu menjadi salah satu pemain yang memulai pramusim bersama Inter pada akhir pekan ini. Acerbi gagal tampil di Euro 2024 bersama timnas Italia, lantaran mengalami kekambuhan cedera pangkal paha. Mengingat sifat cedera Acerbi yang mengganggu, maka tindakan operasi pun diperlukan. Dia menjalani operasi pada tanggal 3 Juni untuk mengatasi masalah pada dinding inguinalis kanannya. Operasi Acerbi sukses dan ia pun telah menjalani masa pemulihan, dan kini, Acerbi sedang memulai proses untuk bisa kembali bugar sepenuhnya, menjelang bergulirnya musim baru, 2024-2025. Inter tentu saja berharap Acerbi bisa tersedia pada pertandingan uji coba pramusim, pada hari pertama pemusatan latihan Inter, yakni Sabtu, 13 Juli 2024. Acerbi berlatih secara terpisah dari anggota grup lainnya, dan menurut Sky Sport, mantan bek Lazio dan Sassuolo itu masih berlatih secara individu pada hari kedua pramusim, Minggu, 14 Juli 2024. Acerbi tidak ingin terburu-buru untuk bisa kembali berlatih penuh pada tahap ini karena berisiko memperburuk kondisinya. Juventus sudah tawarkan 131 miliar rupiah semusim tetapi dicuekin Adrien Rabiot. Upaya Juventus untuk memperpanjang kontrak salah satu pemain andalannya, Adrien Rabiot, tidak menemui titik terang. Kontrak gelandang asal Prancis itu berakhir pada 30 Juni lalu, akan tetapi, ex-pemain PSG ini belum pindah kemana-mana sehingga Juventus masih berharap bisa memperpanjang kontraknya.
Rabiot praktis tak tergantikan di lini tengah Juventus sejak 2019 hingga 2020. Dalam 5 tahun terakhir, pemain berusia 29 tahun itu tampil 157 kali di Liga Italia dengan kontribusi 18 gol dan 12 assist. Upaya paling gres Juventus adalah proposal kontrak baru selama 2 musim plus opsi perpanjangan setahun. Dalam kontrak baru itu, Adrien Rabiot menerima gaji 7,5 juta euro atau sekitar 131 miliar rupiah semusim belum termasuk bonus. Gaji Rabiot dinaikkan sedikit dari kontrak terakhirnya, pada musim 2023 hingga 2024, dia dibayar 7 juta euro setahun. Angka itu sudah membuat Rabiot menjadi pemain dengan gaji tertinggi kedua di Juventus. Belum menyerah, AEK Athens masih berusaha mendatangkan Korea. AEK Athens siap mengajukan tawaran senilai 7,5 juta euro untuk merekrut penyerang Inter yang tidak lagi masuk rencana Simone Inzaghi, yaitu Joaquin Correa. Kabar ini datang dari surat kabar Yunani, Sports News Grece yang menyebutkan bahwa satu-satunya hambatan adalah keinginan si pemain. Meski terlihat jelas adalah Correa tidak akan berada di Inter pada musim depan, pemain Argentina itu tidak mendapat tempat di skuad Nerazzurri untuk musim mendatang. Terlebih lagi, mengingat kontrak Correa dengan Inter akan habis pada akhir Juni 2025, Nerazzurri tentu ingin menjualnya secara permanen pada musim panas ini dibandingkan meminjamkannya lagi. Musim panas lalu, Correa bergabung dengan Marseille dengan status pinjaman. Namun, pemain Argentina itu mengalami musim yang buruk bersama tim Ligue 1 tersebut. Dia gagal mencetak atau memberikan assist sepanjang musim. Ada sejumlah klub yang menunjukkan minat untuk merekrut Correa musim panas ini. River Plate tertarik untuk membawa pemain berusia 29 tahun itu kembali ke negara asalnya, Argentina. Ada minat dari raksasa Turki Fenerbahce dan Galatasaray, juga ada dari Saudi Pro League, kemudian, 2 mantan klub Korea, yaitu Lazio dan Sevilla. Dan rumor baru-baru ini juga mengaitkan penyerang Inter ini dengan Real Betis, Como, dan AC Monza. Lalu, ada pula AEK Athens yang berupaya mendatangkan Korea pada musim panas ini. Tim asal Yunani terus bernegosiasi dengan Inter dan siap memberikan tawaran sebesar 7,75 juta euro. Sementara Inter meminta Agustus 10 juta euro agar tidak mencatat kerugian, capital gain. AC Milan dekati Federico Chiesa. Dalam perkembangan terbaru Mercato, AC Milan tergoda untuk mendatangkan Federico Chiesa dari Juventus. Meski posisi pemain sayap tidak menjadi prioritas utama, peluang untuk merekrut Chiesa akan sangat dipertimbangkan oleh Rossoneri, terutama mengingat hubungan yang memburuk antara sang pemain dan Juventus dalam beberapa waktu terakhir. Chiesa mengalami musim yang sulit di bawah asuhan Massimiliano Allegri, di mana eksperimen menjadikannya seorang striker tidak berjalan sesuai harapan, meski sempat ada harapan bahwa kedatangan Thiago Motta sebagai manajer baru dapat memperbaiki situasi, namun hal ini tampaknya tidak akan terjadi, dan kemungkinan besar Chiesa akan meninggalkan Juventus di musim panas ini. Menurut laporan dari Luca Momblano, via Pianeta Milan, AC Milan melihat kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini. Rossoneri tergoda untuk menawarkan Alexis Saelemaekers sebagai bagian dari kesepakatan, pemain yang diminati oleh Juventus, dengan Juventus hanya menginginkan 20 juta euro untuk Chiesa. Tawaran ini bisa menjadi solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Transfer Chiesa bisa menjadi tambahan yang signifikan bagi Milan, terutama dengan harga yang relatif terjangkau. Dengan mempertimbangkan situasi kontrak dan ketertarikan Juventus terhadap Saelemaekers, Milan melihat ini sebagai peluang untuk memperkuat skuadnya dengan pemain berpengalaman dan berbakat. AC Milan harus bergerak cepat dan tepat dalam negosiasi ini. Mengingat persaingan di Mercato dan kebutuhan untuk memastikan transfer yang menguntungkan sebelum musim baru dimulai. Jika berhasil, kedatangan Chiesa dapat memberikan dimensi baru pada serangan Milan dan membantu tim bersaing di level tertinggi.